menerapkan pengetahuan yang telah saya dapatkan di program Guru Penggerak ke dalam proses belajar mengajar saya dan juga di lingkungan tempat saya mengajar. Dimulai dari modul 1.1 mengenai refleksi filosofi pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara memberi pengetahuan kepada saya bahwa setiap pendidik adalah menuntun tumbuh kembang anak didik sesuai kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan menjadikan anak didik sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, sudah saya terapkan pada diri saya. Kemudian pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, sudah saya dan rekan saya sesama calon guru penggerak menerapkan tahapan Bagja dalam mencapai visi bersama. Pada modul 1.4 tentang budaya positif, melalui penerapan kesepakatan kelas, sudah saya coba terapkan dalam proses pembelajaran online yang saya lakukan, walau hasilnya belum maksimal. Hal ini dilihat dari proses refleksi yang saya dan siswa saya lakukan, karena salah satu penyebabnya adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara online. Selanjutnya pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, sudah saya terapkan dalam proses pembelajaran online yang saya lakukan dengan menggunakan aplikasi Sigum. Saya sangat optimis bahwa pembelajaran berdiferensiasi akan lebih mencapai hasil maksimal ketika pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Kemudian pada modul 2.1 tentang pembelajaran kompetensi sosial emosional, suatu pengetahuan yang sangat berguna. Saya lebih memahami bahwa 5 kompetensi sosial emosional berbasiskan kesadaran penuh. Teknik stop yang dapat kita lakukan ketika kita berada pada suatu kondisi yang mengharuskan kita untuk kembali ke kondisi kesadaran penuh. Hal ini sering saya terapkan ketika berada pada posisi stuck, sehingga tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Dengan melakukan teknik stop, saya dapat mengembalikan kesadaran penuh, sehingga saya dapat memikirkan apa yang harus saya lakukan. Pada modul 2.3 tentang coaching, saya sudah menerapkan kepada siswa saya sebelum saya mempelajari modul ini. Namun, setelah mempelajari modul coaching, proses coaching yang saya lakukan menjadi lebih maksimal karena saya telah mengetahui bahwa bagaimana proses coaching seharusnya dilakukan. Selanjutnya pada modul 3.1 tentang bagaimana mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran ketika berada pada dilema etika. Penerapan pengambilan keputusan ketika berada pada dilema etika dalam proses pembelajaran dan juga pada lingkungan komunitas sekolah saya sering saya terapkan, namun tidak menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan dan tidak berdasarkan 4 paradigma pengambilan keputusan dan juga tidak menggunakan 9 langkah yang saya ketahui setelah mempelajari modul 3.1. Proses pentransfer pengetahuan yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak di sekolah tempat saya mengajar adalah saya mulai dari diri saya, sehingga teman-teman sejawat atau komunitas yang berada di sekolah saya melihat sendiri yang saya lakukan. Dengan kata lain, proses transfer yang saya lakukan adalah
dengan memberikan contoh nyata kepada teman-teman sejawat. Terkait rencana ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, maka langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah jelas menggunakan 9 langkah yang telah saya pelajari di modul 3.1, yaitu langkah pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Langkah kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Langkah 3, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Langkah 4, melakukan pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salah dilakukan sebagai berikut, melalui uji legal, uji regulasi standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan atau idola. Langkah 5, pengujian paradigma benar lawan benar. 4 paradigma pengambilan keputusan yaitu individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Langkah 6, melakukan prinsip resolusi. Ada 3 prinsip dalam penyelesaian dilema. Pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Kedua, berpikir berbasis peraturan. Ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Langkah ketujuh yaitu investigasi opsi trilema. Langkah ini adalah mencari opsi yang ada di antara 2 opsi. Langkah ke-8, membuat keputusan. Langkah terakhir, melihat kembali keputusan yang dibuat dan melakukan refleksi. Dengan menggunakan 9 langkah yang saya sebutkan tadi, saya dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan yang saya lakukan. Saya akan menerapkan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi adalah secepatnya ketika saya menghadapi sebuah permasalahan yang mengharuskan saya mengambil keputusan dilema etika. Baik itu ketika saya berhadapan dengan siswa-siswi saya ataupun ketika berhadapan dengan teman sejawat. Karena 9 langkah tersebut sangat membantu saya ketika berada dalam posisi harus mengambil keputusan memilih satu di antara 2 hal yang sama-sama memiliki nilai kebenaran. Sosok yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah rekan saya sesama CGP di sekolah saya dan juga kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah saya ketika keputusan tersebut terkait dengan kepentingan sekolah. Seseorang yang akan menjadi teman diskusi saya untuk menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif adalah rekan sesama CGP dan seorang rekan yang memahami saya dengan baik, teman sejawat yang sangat dekat secara pribadi. Demikian monolog refleksi modul 3.1.